Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pekan kelima ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jalla, walaupun via online, tapi insyaallah tetap niat kita thalabul ilmi, ya, menuntut ilmu. Karena hari ini di zaman akhir seperti ini, untuk thalabul ilmi itu sarananya banyak sekali. Ya, salah satunya adalah menggunakan media sosial kita untuk menyampaikan kebaikan dan memahamkan syariah. Dan alhamdulillah, pada pekan ini kita melanjutkan kajian pekan keempat yang lalu. Ya, kita review sedikit bahwa pekan yang lalu ketika diri kita ya memakan harta haram, maka doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Olehnya pada pertemuan kali ini kemudian ditegaskan kembali, ya, Rasul, ya, kemudian Allah, Rasul dan para ulama menegaskan kembali bahwa siapa saja yang di dalam perutnya ada harta haram, maka doa-doanya, bahkan ibadah-ibadahnya itu meragukan untuk diterima oleh Allah Azza wa Jalla berdasarkan dalil hadis dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, menjelaskan kepada kita ada 3 doa yang mustajab, ya. Salasun da'awati mustajabat la sakka fihinna, ya. Ada 3 doa yang mustajab dan tidak ada keraguan untuk tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi hadis ini menjelaskan tentang dari banyaknya doa, ada 3 doa yang mustajab oleh Allah, diterima oleh Allah, ya. Ketika orang berdoa, maka Allah ijabah doanya. Yang pertama, ya, orang yang terzolimi, ya. Yang pertama, orang yang terzolimi. Kemudian yang kedua, orang yang safar, ya, dalam perjalanan jauh, ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, doa kedua orang tua kepada anaknya. Nah, 3 doa ini Allah mustajab, ya, Allah ijabah, ya, tanpa keraguan di dalamnya. Namun, ya, kemudian mu'alif, ya, penulis buku ini mengatakan bahwa dari ketiga orang tadi, walaupun dia terzolimi, ya, kemudian dia dalam perjalanan jauh, ya, kemudian orang tua mendoakan anaknya, yang bisa menghalangi doa tersebut tidak diijabah oleh Allah Azza wa Jalla adalah harta haram. Insyaallah, ya, adalah harta haram. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, mu'alif mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Az-Zahabi, ya, dalam kitab Al-Kabair halaman 120, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullah salatan, ya, Allah tidak menerima salatnya, ya, Allah tidak menerima salatnya. Ingat, ini efek dari harta haram yang pertemuan ketiga sempat kami bahas, ya. Di pertemuan keempat juga saya review bahwa harta haram yang kita konsumsi selama ini, ya, yang jika kita tidak bertaubat kepada Allah, kemudian Rasul katakan dalam hadis ini, la yaqbalullah salatan, la, tidak yaqbalullah, Allah tidak menerima salatan, salatnya seseorang, ya, fi jawfihi haramun, ya, fi jawfihi, yang di dalam perutnya, ya, haramun, ada barang atau harta haram. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ya, insyaallah ini peringatan buat kita semua. Ya, kerja keras apapun kita, intinya harta yang kita makan itu harus halal. Kalau hari ini kita mengacuhkan pesan-pesan dari Allah dan Rasulnya, maka selama ini doa Anda tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun kalau Anda hari ini menyaksikan
Betapa banyak orang yang dia memakan harta haram, dia bekerja di tempat yang haram, tetapi kemudian rezekinya lancar, ya. Pekerjaannya terlihat aman-aman saja, ya. Kemudian bisnisnya juga aman-aman saja. Ingat, Allah dalam Al-Quran memberikan peringatan kepada orang-orang yang seperti ini dengan banyaknya ayat-ayat tentang istidraj. Ya, Allah biarkan dia, tapi Allah ancam dengan ancaman yang lebih pedih daripada orang yang bertaubat kepada Allah. Ya. Jika hari ini Anda menjadikan contoh orang-orang yang melakukan maksiat tetapi kemudian masih diberikan oleh Allah Azza wa Jalla rezeki, maka itu adalah bagian dari istidraj yang Allah berikan kepada si fulan. Namun ingat, ada titik. Ya, segala sesuatu ada titik akhirnya. Dan titik akhir inilah yang kadang tidak disadari oleh sebagian besar orang yang hari ini masih melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, masih melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, tanpa dia sadari bahwa ada titik akhir di mana semuanya akan berakhir. Ya. Ini yang pertama, ya, bahwa Allah tidak menerima solatnya orang yang fi jaufi haramun, yang di dalam perutnya ada barang yang haram. Ya. Kemudian mu'alif mengatakan selain dikhawatirkan salatnya tidak diterima, amal ibadah pokok yang lainnya juga pun tidak diterima. Bayangkan ya, salat ya sebagai tiang agama ya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, apalagi dengan ibadah-ibadah pokok yang lainnya. Ya. Yang tentu ini berimbas kepada ibadah yang lain. Ketika salat saja Allah tidak terima amalan ibadah kita karena kita memakan harta yang haram yang ada di dalam fi jufihi, di dalam perut kita, bagaimana dengan ibadah yang lain? Perhatikan ayat selanjutnya atau hadis selanjutnya. La yaqbalullah salatan illa bituhuri. Ya. Allah tidak menerima, la yaqbalullah, Allah tidak menerima salatnya illa bituhuri, kecuali dia bersuci terlebih dahulu atau dia dalam keadaan suci terlebih dahulu. Wala, dan tidak ya yakbalu sedekah. Nah, ini kalau tadi tidak diterima salatnya seseorang yang di dalam perutnya ada harta haram, kemudian di hadis yang kedua ini, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Albani, ya, Allah selain mengatakan la yakbalullah salatan, Allah tidak menerima salatnya seseorang illa bituhuri, kecuali dia dalam keadaan suci atau sudah suci. Maka di kalimat selanjutnya wala yakbalu shadaqatan, dan tidak, ya, wala di sini mengatakan dan tidak menerima sedekah, ya, dan tidak menerima sedekahnya min gulurin, ya, dari harta yang haram. Insyaallah ini kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari hal-hal seperti ini. Ya, bayangkan di hadis yang pertama Allah tidak menerima salatnya. Jadi kalau kita sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, tetapi kemudian Allah tidak menerima amalan sholatnya. Ya, kalau kita berbicara sah dan tidak sah sholatnya, tetapi kemudian diterima dan tidaknya, ini yang bermasalah. Sebagaimana ketika kita melakukan ibadah haji, ya, ibadah haji dengan harta haram, kalau kita melihat rukun-rukunnya, maka sah dia tanpa melanggar batasan-batasan rukun yang telah ditetapkan dalam kegiatan ibadah haji. Tetapi kemudian diterima dan tidaknya, ini yang bermasalah. Begitu juga dalam bab ini, ya, bab salat ini, ya, la yaqbalu salata, ya, la yaqbalullahu salatan, ya, Allah tidak menerima salatnya seseorang, ya, yang di dalam perutnya ada barang yang haram. Kalau dalam ilmu fikih, syarat dan rukun salatnya sah dia, tetapi kemudian tidak diterima, ya. Ini dalam hadis ini bukan tidak sah, tapi tidak diterima, ya. Tidak diterima salatnya seseorang. Kemudian wala, dan tidak yakbalu shadaqatan, ya, tidak diterima sedekahnya orang-orang yang menggunakan harta haram. Ya, ini pernah suatu saat ada seorang jamaah, ya, bertanya di sebuah kajian yang saya bawakan bahwa bagaimana Ustadz ketika saya masih melakukan aktivitas di pekerjaan yang haram, ya, di lembaga-lembaga ribawi, lembaga-lembaga keuangan yang di dalamnya ada unsur ribawi,
tetapi kemudian saya rajin bersedekah di jalan Allah, ya, memanfaatkan harta-harta yang saya terima itu hanya untuk supaya mungkin bisa diampuni oleh Allah Azza wa Jalla atas dosa-dosa yang saya kerjakan karena masih kerja di lembaga keuangan atau lembaga-lembaga ribawi. Maka salah satunya adalah jawabannya hari ini. Wala yakbalu sodakotan, dan tidak diterima sedekahnya, sodakohnya, infaknya dan seterusnya, ya, min ghululin, ya, yang dikeluarkan dari harta haram. Nah, ini pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini perlu diingat, ya. Karena ada kadang prinsip orang bahwa walaupun saya melakukan pekerjaan riba, yang penting saya rajin sedekah, maka akan terbalas karena terampuni atau diterima sedekahnya. Ya, tidak, demi Allah tidak. Ya, banyak ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang tidak diterimanya sedekah seseorang yang menggunakan harta haram. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kemudian itu tadi sholat, ya, kemudian sedekah. Di mu'alif, ya, penulis menegaskan kembali dalam ibadah pokok yang lainnya. Ya, ini dalam hadis yang diriwayatkan, ya, oleh Imam Tabrani. Hadis ini dinukil oleh Syekh Ibnu bin Bas dalam bukunya dan beliau menyetujuinya. Bagaimana bunyi hadisnya? Idza kharaja rajul, ya, ketika kharaja rajul, ya, seseorang, ya, seorang laki-laki keluar, ya, hajjan, untuk menunaikan ibadah haji, binafaqatin thayyibah, dia menggunakan harta yang halal, yang baik. Thayyibah di sini bermakna baik, berarti halal maksudnya, ya. Terjemah umumnya, ketika ada seseorang keluar dari rumah untuk melaksanakan ibadah haji, ya, dengan harta yang baik, ya, wa wada'a rijlahu fil gharzi, dan kemudian dia menapakkan atau meletakkan kakinya fi gharzi, di atas kendaraan, ya, atau ya kendaraan, ya, fanada, dan kemudian dia menyeru, ya, fanada itu semacam berdoa begitu, ya, dan kemudian dia menyeru, labaik, ya, kami datang memenuhi panggilanmu, ya, labaik Allahumma labaik, ya, orang naik haji ini, ya, kami datang ya Allah untuk memenuhi panggilanmu. Kemudian nadahu munadin minas sama, ya, kemudian ada seruan atau menyeru juga, ya, munadin minas sama, ya, seruan dari atas langit, minas sama, dari atas langit, ya. Apa yang diserukan? Labaik wa sayadaika, diterima dan bahagialah mereka. Maksudnya orang-orang yang naik haji itu ada seruan yang muncul dari langit tapi tidak didengar oleh orang yang melakukan ibadah haji. Cuma dalam hadis ini bahwa ketika ada orang naik haji, kemudian dia menggunakan harta yang halal, selanjutnya dia menaiki kendaraan untuk menunaikan ibadah haji, dan kemudian dia menyeru labaik Allahumma labaik, kemudian dari langit muncul seruan yang tidak didengar oleh orang tersebut, ya, dengan seruan bahwa datanglah karena engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Kemudian dalam hadis selanjutnya, zaduka halalan, karena engkau, ya, berangkat menggunakan harta yang halal, ya. Warahilatuka halalan, dan engkau mengendarai kendaraan yang halal, ya. Wahujaku mabrurun ghairu ma'zurin, dan hajimu menjadi mabrur, ya. Tidak sebagaimana orang yang tidak melakukan ibadah haji dengan menggunakan harta yang haram, mereka tidak mabrur. Atau terjemah lengkapnya bahwa dia pergi menunaikan ibadah haji dari harta yang halal, kemudian menggunakan kendaraan yang halal, dan hajinya mabrur, seperti itu, ya. Ketika di awal tadi, idza kharaja rajulu hajjan binafaqati thayyibah, ya, ketika seseorang keluar dari rumahnya untuk menunaikan ibadah haji, ya, dengan menggunakan harta yang baik, maka hajinya mabrur karena harta yang dia dapat dari harta yang baik, yang halal, kemudian kendaraan yang dia naiki dari kendaraan yang halal, dan hajinya mabrur. Tetapi kemudian dalam hadis selanjutnya, ini peringatan buat kita semua, ini efek dari harta haram, ya. Wa idza kharaja bin nafaqah, ya. Dan ketika ada seseorang keluar juga untuk menunaikan ibadah haji,
binafaqatil khabisah, menggunakan harta yang khabisah, yang tidak baik, yang buruk, berarti bermakna harta haram, ya. Fawadha'a rijlahu fil gharzi, maka kemudian dia meletakkan kakinya di atas kendaraan, ya, di atas kendaraan, ya. Fanada, dan kemudian dia menyeru, labaik, ya. Nadahu munadin minas sama, kemudian menyeru juga yang dari atas langit, minas sama, di atas langit. La labaik, tidak diterima engkau datang. Masya Allah. Ini pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, jangan main-main dengan harta haram. Ya, yang pertama tadi, sholat kita tidak diterima, ya. Sedekah kita tidak diterima, bahkan haji kita pun tidak diterima. Ini dasarnya, ya. La baik, tidak diterima, ya. Wala sa'daika, dan engkau tidak akan mendapatkan kebahagiaan, ya. Zaduka haramun, engkau berangkat menggunakan harta yang haram, ya. Wa nafaqatuka haramun, dan engkau mencari harta dengan harta yang haram. Wa hajjuka ghairu mabrur, dan hajimu tidak mabrur. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, jadi jelas bukan berbicara tentang sah dan tidaknya naik haji, bukan berbicara tentang sah dan tidaknya sholat, ya, tetapi berbicara diterima dan tidaknya sholat, diterima dan tidaknya naik hajinya kita. Nah, ini menjadi pelajaran penting buat kita. Jangan main-main dengan harta haram. Walaupun terlihat banyak, ya, bahkan, ya, kadang kita lebih memilih tidak apa-apa, yang penting di dunia kita senang, walaupun nanti di akhirat kita tidak senang, minimal kita dapat surganya dunia. Nah, ini pernyataan-pernyataan menyesatkan. Seakan-akan mereka hidup di dunia itu lama, gitu kan. Bahkan mungkin mereka berpikir bahwa hidup di akhirat itu tidak ada, padahal na'udzubillah, summa na'udzubillah, kehidupan di akhirat lebih lama dan lebih kekal. Maka ad-dunya majra'atul akhirah, dunia itu sawahnya akhirat. Bagaimana Anda bercocok tanam di dunia, maka panennya di akhirat. Kalau Anda bercocok tanam dengan keburukan, dan keburukan, maka hasil panennya akan Anda dapat di akhirat. Bukan di dunia saja. Bahkan Allah kadang panennya pun sudah Allah cicipi supaya dia merasakan di dunia. Ya, sebagaimana ketika orang bercocok tanam kebaikan di dunia, maka sebelum dia memanen di akhirat nanti, ya, panen rayanya, di dunia pun sudah Allah cicipkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan efek dari bekerja atau menanam kebaikan-kebaikan di dunia ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, itu sebagian dari efek harta haram untuk diri kita sendiri, ya. Selain merugikan orang lain, nanti kita bahas akan bagaimana merugikan orang lain. Tetapi pada pertemuan hari ini kita membahas efek dari harta haram untuk diri pribadi. Salah satunya adalah tidak diterimanya sholat kita, ya. Kemudian yang kedua, tidak diterimanya sedekah kita, ya. Dan yang ketiga, tidak diterimanya ibadah haji kita. Ini ibadah yang pokok ini, ya. Bagaimana ibadah yang lain? Nah, ini harus Anda jadi catatan. Ibadah yang pokok saja Allah tidak terima, la yaqbalu. Bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lain yang bukan pokok, gitu kan? Jadi jangan sampai Anda sudah pontang-panting ibadah, ya, sudah bersungguh-sungguh ibadah, tetapi karena harta haram yang masuk ke dalam perut Anda tidak perhitungkan, sehingga semua ibadah yang Anda lakukan tidak dinilai ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, singkat, padat, dan bermanfaat. Dan kita akan sambung lagi pekan depan. Semoga kita bertemu di lain waktu. Dan mari sebarkan kebaikan di seluruh alam, menebar kebaikan dan memahamkan syariat. Dan semoga hidup kita mendapatkan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akmar TV.